Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahi berkat Allah dan kesehatan di tengah pandemi saat ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Katolik. Temanya adalah tugasku sebagai citra Allah, ya. Tugasku sebagai citra Allah, meneruskan dari materi kita sebelumnya. Nah, untuk indikator yang akan kita pelajari sama-sama itu adalah kalian dapat menjelaskan penyebab kondisi alam yang rusak, kemudian menjelaskan tugas manusia terhadap alam menurut kitab suci. Ya, ini diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh tindakan menjaga dan merawat lingkungan alam. Kemudian yang terakhir, kalian dapat melaksanakan gerakan cinta alam di rumah, ya. Melaksanakan gerakan cinta alam di sekitar rumah. Oke anak-anak yang terkasih, mari saja kita bersama-sama melihat gambar yang pertama ini. Nah, di gambar yang ini kita sama-sama menyimak. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, ini adalah bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di mana? Di sekitar laut, ya, di bibir pantai. Yaitu banyaknya sampah-sampah plastik yang ada di sekitar pantai. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya teman-teman? Penyebab terjadinya limbah plastik yang mencemari lingkungan ini kira-kira berasal dari mana ya? Kalau bukan dari kita sendiri, manusia, penggunaan sampah plastik yang tidak bijaksana. Lalu kita membuang sampah plastik itu secara sembarangan di aliran sungai. Akibatnya apa? Sampah yang berada di aliran sungai itu terbawa sampai ke laut, kemudian mencemari lingkungan di sekitarnya. Lalu akibat yang ditimbulkan dari sampah-sampah plastik itu apa ya anak-anak ya? Ya, yang pertama menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Jelas lingkungannya menjadi kotor. Kemudian untuk di sekitar ekosistem di sekitar laut bagaimana? Tentunya dapat merusak ekosistem di laut, ya. Hewan-hewan yang berada di laut terancam punah. Karena apa? Karena memakan sampah-sampah plastik. Dikiranya makanan, ternyata limbah plastik, ya. Kemudian solusinya apa ya dari sampah-sampah ini? Solusi dari sampah yang kita hasilkan ini, kalau bukan dari kita sendiri mengolah sampah itu menjadi barang yang dapat digunakan kembali, lalu kita mendaur ulang sampah tersebut sehingga sampah yang kita hasilkan itu tidak mencemari lingkungan, ya. Itu tadi penyebab, akibat, dan solusi dari gambar yang pertama. Kemudian teman-teman yang terkasih, kita sama-sama menyimak di gambar yang kedua. Ya, di gambar kedua ini kira-kira gambar apa ya? Ya, gambar kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh siapa? Ditimbulkan oleh manusia ataukah karena bencana alam? Ya, kita sama-sama menyimak ya teman-teman. Nah, di gambar yang kedua ini adalah gambar kerusakan lingkungan di hutan yang diakibatkan oleh siapa kalau bukan oleh kita sendiri, manusia. Kita lihat di situ bongkahan-bongkahan kayu yang secara rapi terpotong, ya. Ini adalah ulah siapa? Ulah kita, ya. Banyak
banyak dari kita, sesama kita, yang menebang pohon secara tidak bijaksana. Ya, kita lihat hutan-hutan semakin gundul. Jadi akibatnya yang ditimbulkan adalah apa? Pertama, timbulnya banjir, tanah longsor, ya. Lalu suhu udara yang semakin naik karena apa? Karena oksigen yang dihasilkan semakin menipis. Kemudian solusinya apa, teman-teman? Solusinya kalau bukan kita menanami hutan yang gundul itu, lalu kita rawat lingkungan kita, hutan-hutan tersebut kita rawat, akan menjadi lebih baik. Nah, untuk di gambar yang ketiga, kira-kira gambar apakah ini? Kita lihat di sebelah kiri. Ada bongkahan es dan ada hewan apa, teman-teman? Ada penguin, ya. Nah, ada 5 ekor penguin dan yang satunya mau nyemplung ke dasar laut, ya. Untuk di gambar yang di tengah, ada gambar apa, teman-teman? Ada gambar beruang kutub, dan yang gambar ketiga di sebelah kanan ada gambar bongkahan es, gunung-gunung es. Kira-kira dari ketiga gambar ini mau mengatakan apa sih, teman-teman terkasih? Iya, penurunan suhu, ya. Jadi suhu-suhu di kutub utara semakin apa? Semakin turun, semakin mencair. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan kalau bukan dari kita sendiri, dari manusia. Kok bisa? Padahal kita tidak mencairkan kutub es, tapi kenapa dia bisa mencair, ya? Nah, penyebabnya tidak lain adalah dari kita sendiri yang menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan lapisan ozon menjadi semakin menipis. Kemudian hutan-hutan yang semakin gundul, lalu pencemaran lingkungan itu juga mempengaruhi suhu di kutub utara. Lalu pemanasan global ini yang berperan sekali dalam penurunan suhu di kutub utara sehingga esnya semakin mencair. Lalu teman-teman, akibat yang ditimbulkan ini apa sih? Akibatnya penurunan suhu jelas, lalu gunung-gunung es yang berada di kutub utara itu semakin lama semakin mencair. Lalu apa akibatnya kalau es yang mencair? Air semakin banyak, ya. Kalau air semakin banyak, larinya kemana? Kalau bukan ke dalam laut, ya, ke dalam laut. Lalu terjadinya apa? Penyusutan tanah, lapisan tanah. Airnya semakin naik, menjadikan tanahnya itu semakin turun, dan lama kelamaan kalau ini terus dibiarkan, pulau-pulau kecil, pulau-pulau yang rendah itu bisa tenggelam, ya. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah pertama, kita menjaga lingkungan kita supaya tetap lestari, supaya tetap seimbang. Lalu kita menggunakan transportasi umum untuk mengurangi gas karbon monoksida yang dihasilkan dari asap kendaraan, dan kita tidak membakar sampah, membakar hutan supaya asap-asapnya itu tidak mempengaruhi lapisan ozon. Nah, teman-teman yang terkasih, inilah kondisi alam kita saat ini. Kondisi alam kita saat ini sedang rusak, ya. Banjir di mana-mana, polusi udara, pencemaran sampah di mana-mana. Lalu banyaknya juga gedung-gedung yang berada di daratan menjadikan banyak pohon-pohon di sekitar itu tidak ada. Akibatnya apa? Menaiknya suhu di permukaan bumi, sehingga banyak
sekali udara yang panas. Lalu perubahan musim yang tidak menentu. Nah, ini juga akibat dari kondisi bumi kita yang sedang tidak baik. Kemudian tumbuhan dan hewan juga mulai punah karena terjadinya ketidakseimbangan ekosistem tadi, karena sampah ya, karena hutan yang ditempati itu ditebang, kemudian polusi udara semakin banyak ya, karena kita menggunakan kendaraan pribadi, kendaraannya banyak. Lalu yang terakhir ada pemanasan global. Nah, itulah penyebab-penyebab dan itulah kondisi alam kita saat ini, teman-teman. Penyebab kerusakan alam. Nah, kita akan membahas penyebabnya nih. Penyebab kerusakan alam yang terutama dan yang terpenting ini adalah sikap kita yang egois dan serakah. Kita masih merasa kurang, jadinya kita menebang pohon, kita mengeksploitasi alam ini secara tidak bijaksana, sehingga apa? Alamnya menjadi tidak seimbang. Kemudian kita tidak peduli terhadap sesama dan alam ciptaan ya. Kita tidak peduli tumbuhan itu mau mati, mau hidup, binatang-binatang itu mau tinggal di mana kalau hutannya kita ambil ya. Lalu kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan menyimak dari kutipan kitab suci dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian 1 ayat 27 di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selanjutnya di ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, dan taklukkanlah, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian di ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, teman-teman terkasih, dalam kitab Kejadian di sini jelas sekali ya bahwa Allah menginginkan kita untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang. Dan Allah telah memberikan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan di mana buahnya, pohonnya itu dapat menjadi makanan kita. Sama seperti binatang juga menjadi makanan kita, menjadi sumber makanan kita. Nah, kalau semuanya ini hilang, semuanya ini tidak ada, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa makan dari hasil yang sudah Allah berikan itu? Nah, teman-teman terkasih, baiklah kita menjaga dan merawat alam yang sudah Allah berikan kepada kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jelas ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan kita membuang sampah secara sembarangan. Kemudian, penanaman tumbuhan atau pohon di sekitar rumah. Sehingga apa?
di sekitar rumah kita terdapat pohon yang menghasilkan oksigen. Lalu kemudian kita mengurangi penggunaan plastik karena sampah plastik itu susah terurai, seperti di gambar yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian menggunakan air secukupnya karena air sudah semakin langka. Jika terjadi kemarau panjang, apa yang terjadi? Persediaan air menjadi semakin menurun. Nah, teman-teman yang terkasih, manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menggunakan alam yang diberikan untuk hidup. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kuasa tersebut. Maka, marilah kita bersama-sama menyembuhkan alam kita yang sudah rusak untuk hidup yang lebih baik. Nah, teman-teman yang terkasih, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Katolik kali ini. Semoga ilmu yang sudah kalian pelajari ini dapat berguna bagi kalian dan kalian dapat melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita semua. Oke, selamat bertemu lagi di lain waktu. Semoga Tuhan memberkati.